Pernah suatu ketika aku benar-benar tidak mampu lagi menahan emosiku. Di luar kesadaranku, aku membentaknya cukup keras. 14 tahun yang lalu, tepatnya tahun 1990, aku bertemu Suryana di Garut. Saat itu Suryana sudah menjadi kuli angkut di pasar Ciawitali. Sedangkan aku bekerja sebagai penjaga toko. Untunglah keluarga besarku yang asli Jogja memberi restu atas rencana pernikahan kami. Pada saat itu aku sudah siap mengisi hari-hariku dengan Suryana bagaimanapun kondisinya. Namun tak terbayang sedikit pun bahwa aku akan menerima cobaan begini berat saat pernikahanku genap berusia 13 tahun. Sepertinya mitos kesialan angka 13 terjadi juga kepadaku. Ternyata kemiskinan yang sudah biasa aku jalani berakibat buruk bagi masa depan anakku. Anak sulungku menjadi tidak normal. Kerja no halal Pengen jadi apa? Katanya tadi pengen jadi apa? wartawan. Segala usaha aku lakukan agar anakku bisa mewujudkan cita-citanya itu. Dari pengobatan medis sampai ke pengobatan alternatif. Pernah aku membeli suplemen kesehatan untuk menyembuhkan penyakit anakku. Harganya mencapai jutaan rupiah. Dan itu hasil dari menjual rumah kami. Dan juga dari sumbangan orang-orang yang bersimpati pada keluarga kami. Cara-cara tradisional juga telah kami coba. Terakhir, Paman Herianto memberi air kembang yang telah diberi doa. Selain diminum, air kembang itu juga dipakai untuk Herianto mandi. Mungkin orang lain mengira upaya kami ini tahayul belaka. Namun aku percaya tidak ada yang tidak mungkin untuk mencapai kesembuhan anakku. Untunglah masih ada dermawan yang bersedia menolong kami. Anakku kini bisa mendapatkan terapi mental dan fisiknya secara gratis karena uluran tangan seorang dokter di Bandung. Seminggu 2 kali aku membawa anakku ke sebuah klinik di Bandung untuk menjalani beberapa terapi. Walaupun ongkos ke Bandung cukup mahal bagiku, namun aku tetap rutin datang demi kesembuhan anakku. Di klinik itu anakku diajari untuk menyehatkan kembali sensor motoriknya dan koordinasi tubuhnya yang lemah. Semua dilakukan dengan bantuan beberapa perawat serta menggunakan metode bermain. Jari-jari tangannya yang masih bergetar ketika memegang suatu benda terus dilatih. Dokter dan perawat di klinik tersebut sangat membantu pulihnya keseimbangan badan Herianto walaupun belum benar-benar lurus waktu berjalan. Namun kini ia tak perlu alat bantu lagi. Aku sangat senang setiap kali melihat Herianto tertawa karena berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan oleh perawat. Kesabaranku benar-benar diuji atas keadaan Herianto sekarang. Ketika rasa capek dan bosan melandaku, aku berusaha keras untuk menahan emosiku. Kadang tanpa aku sadari, jari-jari tanganku melayang ke tubuhnya. Cubitan kecil untuk mengingatkannya. Pernah suatu ketika aku benar-benar tidak mampu lagi menahan emosiku. Di luar kesadaranku, aku membentaknya cukup keras. Ternyata kemarahanku berdampak besar bagi Herianto. Anak sulungku tidak mau makan hingga 2 hari. Seperti biasa, penyesalan selalu datang terlambat. Biaya perawatan Herianto mulai menguras tabungan hasil penjualan rumah lama kami di desa Sanding dan sumbangan beberapa dermawan. Usaha kami membuka warung kecil-kecilan di depan rumah tidak banyak menolong. Suamiku juga mulai jarang ke pasar lagi untuk bekerja sebagai kuli panggul.
Hanya di saat pasar sedang ramai saja suamiku mau ke pasar. Keinginan untuk menyekolahkan anak juga membuat kami harus menjual rumah yang baru kami tempati 3 bulan lalu. Kami berencana untuk pindah ke rumah lebih kecil dan lebih dekat dengan tempat sekolah Herianto. Dalam benakku, uang sisa pembelian rumah nanti bisa aku gunakan untuk biaya perawatan Herianto. Seakan-akan semuanya aku halalkan asal bisa menyembuhkan Herianto dan mengembalikan Herianto di tengah kawan-kawan sekolahnya. Seringkali aku iri, bahkan benci saat melihat sekelompok anak sekolah seumuran Herianto. Aku langsung memalingkan muka, menutup mata agar tidak teringat kemalangan yang menimpa anakku. Aku selalu membayangkan anakku bisa bergabung kembali dengan teman-teman sebayanya, penuh keceriaan.